Selamat datang di channel Military Source Headline Video. Di sini Anda akan mendapatkan berita terupdate tentang dunia militer baik dalam negeri ataupun luar negeri. Drone tanker MQ-25 Angkatan Laut mengisi bahan bakar F-35C Stealth Fighter. Demonstran drone tanker berbasis kapal induk MQ-25 Stingray baru Angkatan Laut AS kini telah mengisi bahan bakar F-35C Lightning II, karena program ini terus mengumpulkan tonggak dalam perjalanannya ke layanan garis depan. Menambah varian kapal induk dari Joint Strike Fighter berarti bahwa jet perang elektronik EA-18G Growler dan tilt rotor CMV-22B Osprey adalah satu-satunya penerima yang dilengkapi probe di sayap udara kapal induk modern layanan yang belum terhubung dengan artikel tes Stingray, juga dikenal sebagai T1. Uji coba pengisian bahan bakar sebelumnya dilakukan musim panas ini antara MQ-25 dan FA-18F Super Hornet dan E-2D Advanced Hawkeye, yang telah menambahkan kemampuan pengisian bahan bakar baru dalam beberapa tahun terakhir. Uji coba pengisian bahan bakar udara terbaru ini dilakukan pada tanggal 13 September di dekat Bandara Mid America St. Louis di Mascouta, Illinois. Upaya tersebut dipimpin oleh Kantor Program Unmanned Carrier Aviation PMA 268, dengan Naval Air Systems Command NAVAIR, dan melibatkan tim gabungan Angkatan Laut Boeing, berkoordinasi dengan program F-35. Setiap penerbangan T1 dengan pesawat tipe model seri lain membuat kami selangkah lebih dekat untuk secara cepat mengirimkan MQ-25 yang sepenuhnya berkemampuan misi ke armada, kata Kapten Angkatan Laut Chad Reed, manajer program PMA 268. Kemampuan pengisian bahan bakar Stingray yang tak tertandingi akan meningkatkan proyeksi kekuatan Angkatan Laut dan memberikan fleksibilitas operasional kepada komandan kelompok serang kapal induk. Tes yang melibatkan MQ-25 dan F-35C hanyalah penerbangan pengisian bahan bakar di udara ketiga untuk pesawat uji T1, dengan dua serangan mendadak sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan, telah menguji kompatibilitas dengan pesawat tempur FA-18F dan pesawat tempur. Pesawat radar E-2D. Mengingat kesamaan antara FA-18F dan EA-18G, saat ini tidak jelas apakah jet serang elektronik akan memerlukan uji penerima terpisah dengan MQ-25. Ini juga merupakan tes sorti ke-36 secara total untuk T1. Selain itu, lebih banyak jam kerja uji pengisian bahan bakar telah dicapai dengan simulasi menggunakan model digital MQ-25. Acara uji terbaru adalah penerbangan 3 jam, dengan F-35C diterbangkan oleh pilot dari sayap uji udara Angkatan Laut dan Skuadron Evaluasi 23 VX-23. Jet siluman mendekati drone, evaluasi formasi terbang, survei bangun, dan pelacakan drop. Akhirnya, pilot F-35C memasang jet mereka ke aset uji MQ-25 dengan kecepatan 225 knot dan ketinggian 10.000 kaki. Transfer bahan bakar dipilih dari stasiun kontrol darat. Menguji kemampuan untuk mengisi bahan bakar jenis berbasis kapal induk yang berbeda dari drone tak berawak adalah pengembangan yang sama sekali baru untuk layanan ini dan sangat penting untuk memastikan bahwa Stingray kompatibel dengan karakteristik aerodinamis dan kinerja yang berbeda dari pesawat penerima yang berbeda. Adapun pot ARS, ini lebih akrab, karena toko yang sama, dikembangkan dan diproduksi oleh Cobham, yang dibawa oleh FA-18 yang dilengkapi sebagai tanker. Setelah 3 tes pengisian bahan bakar ini, artikel uji T1 akan menjalani modifikasi menjelang uji coba besar berikutnya, naik kapal induk musim dingin ini. Angkatan Laut mengatakan drone perlu memiliki sistem yang terintegrasi ke dalamnya yang akan memungkinkan personel untuk memindahkannya di sekitar D. Kapal induk apa yang akan digunakan untuk tes penanganan D ini tidak jelas. Angkatan Laut telah mengatakan di masa lalu bahwa 4 plat top akan dimodifikasi dengan sistem kontrol misi penerbangan tak berawak UMCS, yang diperlukan untuk mengoperasikan MQ-25 dan kelas Nimitz USS George H.W. Bush CVN-77, akan menjadi yang pertama menerima upgrade itu. Angkatan Laut membutuhkan MQ-25 tidak hanya untuk membebaskan jet FA-18F yang saat ini ditugaskan untuk misi pengisian bahan bakar, dan untuk mempertahankan umur kelelahan Super Hornet, tetapi juga untuk memperluas jangkauan Super Hornet dan F-35C. Ini akan menjadi prasyarat dari setiap konflik di masa depan dengan lawan yang hampir sejawat, terutama yang berada di bentangan luas teater Asia Pasifik melawan China. Sekarang setelah rencana untuk melengkapi Super Hornet Block 3 dengan tangki bahan bakar konformal telah dibatalkan, kebutuhan akan tanker organik di dalam sayap udara kapal induk semakin meningkat.
Selain mengembalikan aset kapal tanker khusus ke sayap udara kapal induk, signifikansi MQ-25 terletak pada menjadi pesawat tak berawak berbasis kapal induk operasional pertama yang naik kapal induk. Sementara ruang lingkup misinya jauh berkurang dari program asli Unmanned Carrier Launched Airborne Surveillance and Strike (UCLASS), Angkatan Laut telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengharapkan MQ-25 untuk mengambil misi tambahan, termasuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian ISR tugas. Ini juga harus membuka jalan menuju integrasi pesawat berawak dan drone yang lebih canggih, atau apa yang digambarkan Angkatan Laut sebagai tim berawak dan tak berawak (MUMT). Pada akhirnya, seperti yang telah dieksplorasi The War Zone di masa lalu, MQ-25 juga dapat diposisikan dengan baik untuk mengambil misi tambahan di masa depan. Pengenalan MQ-25 adalah bagian dari pergeseran doktrinal yang lebih luas dalam sayap udara pembawa, atau CVW, di mana platform tak berawak akan memainkan peran yang semakin penting. Angkatan Laut sekarang mencari untuk pindah ke perpecahan tak berawak 40-60, sebelum mencapai perpecahan tak berawak 60-40 dalam jangka panjang. Ini merupakan perubahan dari proposal sebelumnya untuk CVW pada tahun 2030, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, di mana pesawat berawak masih sangat banyak. Bagaimana pesawat tempur FAXX yang akan datang cocok dengan ide-ide yang direvisi ini masih harus dilihat, meskipun perlu dicatat bahwa Angkatan Laut juga mempertimbangkan opsi tak berawak yang potensial untuk menggantikan Super Hornet di bawah iterasi Next Generation Air Dominance program. Sementara itu, produksi sedang dimulai dengan batch pertama dari 4 pesawat pengembangan teknik dan manufaktur EMD, yang sedang diselesaikan berdasarkan penghargaan kontrak 2018, di mana 3 MQ-25 lainnya telah ditambahkan. Pesawat EMD akan digunakan untuk pengujian lebih lanjut di fasilitas Boeing di St. Louis, Missouri sebelum transit ke Naval Air Station Patuxent River, Maryland, untuk sisa program uji terbang, meskipun juga akan ada tes yang dilakukan di Lakehouse, New Jersey, dan Pangkalan Angkatan Udara Eglin, Florida. Ada beberapa penundaan pada program, yang memengaruhi pengiriman pesawat EMD pertama, dengan Boeing menghentikan sementara pekerjaan untuk mengoptimalkan berat dan kekuatan, mengatasi masalah kualitas yang tidak ditentukan, dan sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. Pesawat EMD pertama sekarang diharapkan akan dikirim pada musim gugur 2022. Setelah itu, jika semuanya berjalan sesuai rencana, Angkatan Laut mengharapkan untuk menurunkan 72 MQ-25, dan untuk mencapai kapasitas operasi awal pada tahun anggaran 2025. Setelah itu, pemandangan Stingray yang mengisi bahan bakar pesawat Angkatan Laut berbasis kapal induk akan menjadi jauh lebih akrab. Ikuti channel kami untuk mendapatkan berita terbaru lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya.